Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin yang awalnya mendekati area 120.000 pada akhirnya harus kembali mendapatkan pullback yang lumayan signifikan dan sempat menyentuh ke kurang lebih area 117.000 dolar. Sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan some type of rebound. Kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya in terms of price action, diikuti beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,87 triliun dolar atau turun sekitar 2,06%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Tron. Kenaikannya 2,11% ke 0,3273 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan ingatkan lagi bahwa eksklusif giveaway yang saya adakan itu masih berlangsung sampai tanggal 15 Agustus nanti, di mana teman-teman bisa memenangkan hadiah 1 juta rupiah, iPad 10, iPhone 16, MacBook Air M4, bahkan sampai iPhone 16 Pro Max 256 GB. Hanya dengan melakukan 3 step, yaitu adalah mendaftar ke Margex, linknya sudah ada di kolom description, kalian tinggal farming volume, dan kalian bisa bawa pulang hadiahnya. Sekali lagi, ini tidak diundi, hadiahnya langsung selama teman-teman menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Dan juga saya tidak akan batasi jumlah pemenangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil ke volume 500.000, kalian akan dapatkan 1 juta rupiah. Kalian hit volume 1 juta, kalian akan dapatkan iPad 10, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri semuanya di sini. Dan misalnya ada 10 orang yang bisa hit ke volume 2 juta, itu semuanya akan saya berikan iPhone 16. Dan tidak saya batasi jumlah pemenangnya, dan ini akhir kompetisinya atau akhir eventnya itu ada di tanggal 15 Agustus. Jadi teman-teman masih mempunyai waktu yang cukup panjang. Sudah ada beberapa yang eligible untuk mendapatkan hadiah iPhone, ada yang dapat iPhone 16, sudah ada yang juga eligible untuk iPad 10, ada juga yang eligible untuk 1 juta rupiah. Dan waktunya masih cukup panjang untuk teman-teman yang mungkin belum hit ke volume ini untuk bisa farming, dan sampai tanggal 15 Agustus nanti kita bakalan lihat kira-kira kalian hit ke volume berapa. Untuk kalian yang pengen dapatkan update volume secara harian, kalian bisa masuk ke grup Telegram yang sudah saya sediakan secara gratis juga. Linknya juga sudah ada di kolom description box di bawah. Oke teman-teman, Bitcoin. Apa yang terjadi? Kalau misalnya kita perhatikan dari sisi spot Bitcoin ETF sendiri, data yang terbaru menunjukkan bahwa BlackRock kembali mendapatkan inflow yang angkanya lumayan nih, 1.250 Bitcoin. Dan sekarang mereka sudah hold kurang lebih 739.000 Bitcoin. Dan itu juga diikuti oleh Fidelity yang membeli sebesar 260 Bitcoin. Nah, sekali lagi teman-teman, setelah minggu kemarin kita melihat ada beberapa kali ya, spot Bitcoin ETF itu tidak mendapatkan inflow atau bahkan kadang-kadang outflow, kita mau melihat sentimen tersebut kembali shifting menjadi bullish. Kita mau melihat adanya kembali konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF untuk menjadi some type of catalyst bagi Bitcoin untuk segera break kembali ke area all-time high yang baru. Tentunya kita tahu bahwa sumber demand bagi Bitcoin itu sekarang tidak hanya melalui spot Bitcoin ETF, tapi berbagai perusahaan di dunia juga terus melakukan akumulasi Bitcoin. Itu tentunya menjadi sumber demand yang cukup besar juga bagi Bitcoin. Nah, kenapa kita kemudian melihat 1-2 minggu terakhir ini cenderung Bitcoin kesulitan untuk mempertahankan momentum bullish? Ya, dikarenakan banyak sekali orang yang melakukan aksi taking profit karena mungkin sudah hit ke target cycle mereka kali ini, yaitu mungkin di sekitaran 115.000 sampai 120.000. Itu mungkin menjadi target bagi sebagian orang yang sudah membeli dari bear market kemarin. Jadi sangat wajar kalau misalnya ada yang start taking profit, tidak hanya dari para retail, tapi juga para whales yang kita tahu 1-2 minggu terakhir menjual puluhan ribu Bitcoin. Dan itu kita sudah tahu datanya dari mungkin 2 minggu yang lalu ya. Sehingga saya sampaikan, ketika hal tersebut terjadi, maka kita mungkin perlu waktu untuk melihat Bitcoin mencerna dulu selling pressure yang datang dari orang-orang yang taking profit dan juga para whales yang mungkin juga mau menjual.
sebelum pada akhirnya kita bisa start untuk kembali mendapatkan momentum bullish dan breakout ke area all time high yang baru. Yang saya rasa sampai dengan saat ini masih berpotensi besar untuk terjadi. Oke? Berikutnya, kalau kita lihat dari sisi liquidation heat map, maka per hari ini belum ada data yang berubah. Area of liquidation yang paling besar itu masih berada di atas harga Bitcoin. Spesifiknya di sekitaran area 120 sampai kurang lebih 121.500. Itu kalau kita lihat 2 minggu terakhir. 1 bulan terakhir juga kurang lebih sama, kalau kita perhatikan 120.000 sampai bahkan 122.000. Itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Tetapi, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, katakanlah 3 hari terakhir atau 48 jam terakhir, kita bisa melihat juga dengan jelas bahwa tidak hanya area atas yang terdapat tumpukan likuidasi, tapi di bawah harga Bitcoin juga ada nih, dan relatif dekat dengan harga kita sekarang, yaitu adalah di sekitaran area 117.500 sampai kurang lebih 116.700, roughly seperti itu. Jadi, wajar aja kalau misalnya nanti kita misalnya mendapatkan some type of fake out terlebih dahulu atau liquidity sweep menuju ke area 116 ribuan sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rebound. Itu menurut saya bukan sesuatu yang terlalu extraordinary kalau misalnya sampai terjadi. Nah, kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Kalau kita perhatikan dari segi price action sendiri, sebenarnya di video kemarin kita sudah sempat membahas ya bahwa kalau misalnya Bitcoin memang tidak akan mampu mempertahankan bullish momentumnya, maka yang akan kita lihat terjadi adalah kita akan kembali nge-retest ke area mid-range. Mid-range itu di mana? Di sekitaran area $118.000. Yang sebelumnya, kalau kalian perhatikan, selalu menghasilkan rejection maupun rebound yang signifikan. Dan kali ini memang sepertinya kita kembali nge-retest ke area tersebut. Ada 3 candle 4 hour bahkan yang mendapatkan wick yang cukup panjang di bawah, menunjukkan bahwa ada percobaan untuk mendorong harga di bawah itu, tapi ketiganya gagal. Oke, belum lagi memang dari area ini kita mendapatkan ada support dari trendline yang terbentuk dari tanggal 22 Juli kemarin yang menghubungkan antara 3 top ini yang telah berhasil kita breakout, dan harusnya kita sekarang mencoba menjadikan area ini sebagai area major support. Nah, kalau misalnya pun kita akan mendapatkan satu lagi sweep of liquidity ke kurang lebih area 116.000, ya saya rasa itu akan sangat-sangat wajar ya untuk kita lihat terjadi. Dan dari sana sebenarnya bisa menjadi peluang yang cukup baik mungkin bagi teman-teman yang belum punya posisi di Bitcoin dan sedang mencari peluang untuk masuk ke Bitcoin. Area 116 ribuan itu sebenarnya adalah area yang cukup baik untuk mencari setup. Karena ini merupakan area major support kalau kita perhatikan di 4-hour chart. Yang sebelumnya sempat kita breakdown, tapi itu hanya sekedar fake out, gitu ya. Tapi pada intinya, ketika kita breakout di atas area ini, harusnya kita akan kembali menjadikan area ini kembali menjadi sebuah major support. Jadi kalau teman-teman yang belum punya posisi sebenarnya harusnya berharap ya bahwa Bitcoin itu justru lanjut drop dari sini dan menuju ke area 116.000 lagi. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka kita akan mungkin bisa melihat some type of setup yang restore ratio-nya lebih memadai. Oke? Nah, tahu dari mana kira-kira kalau misalnya kita akan melihat Bitcoin nge-retest kembali ke area tersebut? Salah satu indikasinya menurut saya adalah kalau misalnya kita bisa melihat 4-hour candle itu close di bawah area 118.000, saya rasa itu akan menjadi indikasi yang cukup kuat bahwa kita kemungkinan bakalan bisa nge-retest ke area 116.000 lagi. Tapi untuk sementara waktu, 4-hour candle yang terakhir sebenarnya terlihat cukup positif. Kita membentuk ada bullish engulfing candle setelah 2 candle sebelumnya merupakan candle indecision. Dan kita mendapatkan wick yang cukup panjang di bawah, menunjukkan bahwa ada buying pressure yang juga cukup besar berada di sekitaran area ini. Dan karena adanya push yang cukup signifikan di sini, maka in the short term sebenarnya bagi saya kita masih akan melihat Bitcoin untuk bisa merangkak naik ke atas. Nah, kalau misalnya kita mau memanfaatkan kenaikan tersebut, apa yang harus kita lihat terjadi? Kita harus mendapatkan some type of continuation pattern. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan setup yang cenderung agresif di sini, maka kalian harus menunggu some type of bull flag, atau misalnya ada ascending triangle, atau misalnya ada rectangle, apapun itu yang menunjukkan bahwa oke, kita bisa kembali
maintain area 118.000 ini sebagai area support, maka dari sana teman-teman mungkin bisa start untuk building position dan menargetkan minimal ke area 120.000 dolar. Saya rasa itu juga bukan sebuah setup yang terlalu buruk untuk dimanfaatkan, selama teman-teman mengerti bagaimana cara untuk nge-handle posisi tersebut. Bahkan kalau misalnya kita ukur ya dari segi risk to reward ratio, katakanlah teman-teman dapat entry di kurang lebih 118.100 dan kalian memprotek diri kalian di area low terakhir katakanlah dan menargetkan ke area 120.000, maka itu akan menjadi sebuah setup dengan risk to reward ratio sebesar 2:1. Oke, ini pun kalau misalnya kita anggap kalian sudah taruh stop loss-nya cukup lebar sampai dengan area low terakhir di sini. Yang seharusnya tidak perlu kalian lakukan kalau misalnya kalian menunggu ada some type of confirmation di lower time frame. Katakanlah misalnya kita ada membuat 2 wave atau 3 wave di sini dan breakout di atas area upper trend line-nya, ini bisa menjadi entry bagi kalian dan kalian cukup memprotek diri kalian di sini. Maka kalau misalnya itu yang kalian lakukan, sekali lagi kalian bisa memanipulasi risk to reward ratio-nya yang awalnya sekedar 2:1, sekarang akan bisa menjadi ya kurang lebih 3:1 lah. Oke, jadi saya rasa teman-teman target 120.000 masih tetap akan kita hit, regardless apakah kita akan langsung hit dari sini ataukah kita perlu some type of liquidity sweep terlebih dahulu sampai ke area 116.000 sebelum pada akhirnya kita kembali recover ke atas. Tapi hasil akhirnya menurut saya masih tetap akan sama. Kita masih akan kemungkinan hit ke area 120.000 dolar selama beberapa waktu ke depan. Dan sekali lagi, clue yang paling besar adalah di 4-hour candle. Kalau misalnya di 4-hour candle kita bisa close di bawah area 118.000, itu menjadi indikasi yang cukup besar bahwa kita akan kembali menuju ke area 116. Tapi kalau misalnya kita ada mendapatkan 2 atau bahkan lebih baik 3 candle 4-hour di sekitaran area 118.500 sampai 118.800, saya rasa itu bisa menjadi indikasi yang cukup kuat bahwa kita kembali bisa mempertahankan area 118.000 di sini sebagai area support, dan itu mungkin bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk building position long. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.